Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama. Halaman 31 Kurikulum Merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu penjabaran dan pemfaktoran. Dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 31 soal yang ketujuh. Pada garis lurus AB, letakkan titik C dan gambarlah dua buah lingkaran dengan diameter AC dan CB. Misalkan AC adalah 2A, jadi AC ini adalah 2A, dan CB adalah 2B. Dan nyatakan luas daerah berbayang dalam A dan B. Berarti kita cari luas yang berwarna coklat ini. Kita perhatikan bahwa ini terdiri dari 3 buah lingkaran, yaitu lingkaran yang pertama, kemudian lingkaran yang kedua dengan diameter AC, dan lingkaran yang ketiga dengan diameter CB. Maka untuk luas yang berbayang, jadi luas daerah yang berbayang adalah luas daerah 1, luas lingkaran 1 dengan diameter AB dikurangi luas daerah 2, lingkaran yang kedua, dan luas daerah yang ketiga, lingkaran yang ketiga. Rumus luas yang pertama, rumus luas adalah untuk luas lingkaran adalah VR kuadrat. Berarti kita VR1, misalkan AB ini adalah untuk jari-jari yang pertama, berarti VR1 kuadrat dikurangi VR2 kuadrat ditambah VR3 kuadrat. Perhatikan untuk luas yang pertama, R-nya adalah berarti 2A ditambah 2B ini adalah diameter. AB ini adalah diameternya. Sehingga panjang jari-jarinya atau R-nya adalah A ditambah B. Jadi V dikalikan A ditambah B dikuadratkan. Dikurangi luas yang kedua. Luas yang kedua di mana jari-jarinya adalah A. Kenapa? Karena diameternya adalah 2A sehingga jari-jarinya adalah A. Dikurangi dalam kurung VA kuadrat. Kemudian ditambah lagi luas daerah yang ketiga, yaitu V dikali R kuadrat. R-nya adalah B, karena diameternya adalah 2B, sehingga R-nya adalah B. Jadi VB kuadrat. Maka V A ditambah B dikuadratkan, sama saja dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian dikurangi VA kuadrat ditambah VB kuadrat. V dikalikan A kuadrat, berarti VA kuadrat, ditambah V dikali dengan 2AB, berarti 2VAB. Kemudian V dikalikan B kuadrat, berarti VB kuadrat, dikurangi dalam kurung VA kuadrat ditambah VB kuadrat. VA kuadrat dikurangi VA kuadrat adalah 0. VB kuadrat dikurangi VB kuadrat adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 2VA dikali B. Selanjutnya, pada bagian penerapkan, jabarkanlah yang pertama dalam kurung X ditambah 1/2 dikali dalam kurung X ditambah 2. Berarti X dikalikan X adalah X kuadrat. X dikalikan negatif 2 adalah negatif 2X. Kemudian 1/2 dikalikan X adalah 1/2X. 1/2 dikalikan negatif 2 adalah negatif 1. Suku yang sejenis kita jumlahkan, maka X kuadrat, kemudian negatif 2X ditambah 1/2X adalah negatif 3/2X ditambah 1. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 3/2X ditambah 1. Kemudian yang kedua, 7 dalam kurung 7B ditambah A dikalikan A dikurangi 7B. Berarti 7B dikalikan A adalah 7AB. 7B dikalikan negatif 7B adalah negatif 49B kuadrat. A dikalikan A adalah A kuadrat. A dikalikan negatif 7B adalah negatif 7AB.
7AB dikurangi 7AB hasilnya adalah 0. Maka menjadi negatif 49B kuadrat ditambah A kuadrat. Atau bisa juga penulisannya dalam bentuk A kuadrat dikurangi 49B kuadrat. Selanjutnya yang ketiga, dalam kurung X ditambah 2Y dikurangi 9 dikuadratkan. Berarti sama saja dengan dalam kurung X ditambah 2Y dikurangi 9 dikali dalam kurung X ditambah 2Y dikurangi 9. X dikalikan X adalah X kuadrat. X dikalikan 2Y adalah 2XY. X dikalikan negatif 9 adalah negatif 9X. Kemudian yang 2Y. 2Y dikalikan X adalah 2XY. 2Y dikalikan 2Y adalah 4Y kuadrat. 2Y dikalikan negatif 9 adalah negatif 18Y. Kemudian negatif 9 dikalikan X adalah negatif 9X. Negatif 9 dikalikan 2Y adalah negatif 18Y. Negatif 9 dikalikan negatif 9 adalah 81 atau positif 81. Maka X kuadrat 2XY ditambah 2XY adalah 4XY. Kemudian ditambah 4Y kuadrat. Kemudian negatif 9X dikurangi 9X adalah negatif 18X. Kemudian negatif 18Y dikurangi 18Y adalah negatif 36Y ditambah 81. Kemudian yang keempat, dalam kurung A dikurangi B ditambah 1 dikalikan A ditambah B dikurangi 1. A dikalikan A adalah A kuadrat. A dikalikan B adalah AB. A dikalikan negatif 1 adalah A. Kemudian negatif B dikalikan A adalah negatif AB. Negatif B dikalikan AB adalah negatif B kuadrat. Negatif B dikalikan negatif 1 adalah positif B. Kemudian 1 dikalikan A adalah A. 1 dikalikan B adalah B. Kemudian 1 dikalikan negatif 1 adalah negatif 1. Maka A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian ditambah 2B dikurangi 1. Selanjutnya faktorkan. Yang pertama, X dikali dalam kurung X ditambah 2 dikurangi 15. Berarti X dikalikan X adalah X kuadrat. X dikalikan 2 adalah 2X. Kemudian dikurangi 15. Kemudian kita cari faktor dari 15 yang apabila dikurangi hasilnya adalah 2 dikalikan apabila dikalikan hasilnya adalah negatif 15. Berarti bilangannya adalah 5 dengan negatif 3. Maka X kuadrat ditambah 5 dikurangi 3 adalah 2 dikalikan X adalah 2X. Kemudian 5 dikalikan negatif 3 adalah negatif 15. Maka hasilnya adalah dalam kurung X ditambah 5 dikali dalam kurung X dikurangi 3. Selanjutnya yang kedua. Dalam kurung X ditambah 5 dikuadratkan, dikurangi 9 dikalikan X ditambah 5 ditambah 20. Dalam kurung X ditambah 5 dikuadratkan sama saja dengan X kuadrat ditambah 2 dikali 5 dikalikan X ditambah 5 kuadrat. Kemudian negatif 9 dikalikan X adalah negatif 9X. Negatif 9 dikalikan 5 adalah negatif 45. Kemudian ditambah 20. Maka sama dengan X kuadrat ditambah 2 dikalikan 5 adalah 10 dikalikan X adalah 10X. 5 kuadrat adalah ditambah 25 dikurangi 9X dikurangi 45 ditambah 20. Berarti 25 dikurangi 45 ditambah 20 adalah 0. Kemudian X kuadrat 10X dikurangi 9X adalah X. Maka X kuadrat ditambah X atau sama saja dengan X dikalikan dalam kurung X ditambah 1. Kemudian yang ketiga, X kuadrat dikurangi X ditambah AX dikurangi A. Maka X kuadrat ditambah A dikalikan X adalah AX. Negatif 1 dikalikan X adalah negatif X. Ditambah negatif A itu sama saja dengan A dikalikan negatif 1. Sehingga menjadi dalam kurung X ditambah A
Kemudian X dikurangi 1. Yang keempat, XY dikurangi 3X dikurangi 2Y ditambah 6. Berarti kita lihat dulu X dalam kurung X dikalikannya adalah XY. Negatif 3X itu sama dengan X dikurangi 3. X dikalikan negatif 3 adalah negatif 3X. Kemudian negatif 2Y itu berarti negatif 2 dikalikan Y. Kemudian 6 itu sama dengan negatif 2 dikalikan negatif 3. Jadi jawabannya dalam kurung X dikurangi 2 dikali Y dikurangi 3. Soal yang ketiga, sebidang tanah dengan panjang A meter dan lebar 2A meter. Jika kita tambahkan panjangnya 5 meter dan memperpendek lebarnya 3 meter, berapa kelebihan luasnya dibandingkan dengan luas tanah sebelumnya atau semula? Jika pertambahan luasnya adalah 55 meter, berapakah panjang tanah tersebut mula-mula? Berarti panjang mula-mula itu adalah A meter. Lebar mula-mula adalah 2A. Kemudian panjang sesudahnya berarti ditambahkan panjangnya 5 meter, berarti A ditambah 5. Kemudian lebar semula dan memperpendek lebarnya sebanyak 3 meter. Berarti kalau diperpendek itu dikurangi. Berarti L sesudahnya itu adalah 2A dikurangi 3. Maka kelebihan luasnya adalah luas sesudahnya dikurangi luas mula-mula. Luas sesudahnya panjang kali lebar berarti 2 ditambah A dikali dalam kurung 2A dikurangi 3. Dikurangi luas mula-mula adalah panjang dikali lebar berarti 2A dikalikan dengan A. A dikalikan 2A adalah 2A kuadrat. A dikalikan negatif 3 adalah negatif 3A. 5 dikalikan 2A adalah 10A. 5 dikalikan negatif 3 adalah negatif 15. Dikurangi 2A dikalikan A, hasilnya adalah 2A kuadrat. 2A kuadrat dengan A2 kuadrat, 2A kuadrat dengan dikurangi 2A kuadrat adalah 0. Kemudian negatif 3A ditambah 10A adalah 7A dikurangi 15. Maka kelebihan luasnya adalah 7A dikurangi 15. Kemudian kita cari berapa panjangnya. Panjang tanah itu berarti A. Berarti panjang tanah mula-mula adalah yang kita cari. Perhatikan pada kelebihan luas. Di mana pada kelebihan luas itu adalah 7A dikurangi 15. Perhatikan pertambahan luas atau kelebihan luasnya adalah 55 meter. Berarti 55 sama dengan 7A dikurangi 15. Sehingga 7A itu sama saja dengan 55. Kemudian kita tambahkan 15. 55 ditambah 15 adalah 70. Maka nilai A adalah 70 per 7. Hasilnya adalah 10. A itu apa? A itu adalah panjang mula-mula. Sehingga panjang tanah mula-mula adalah 10 meter. Kemudian soal yang keempat, buktikan bahwa hasil kali dua buah bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Misalkan bilangan bulat itu adalah M dan N. Maka dua bilangan ganjil itu adalah 2M ditambah 1, ini sebagai bilangan ganjil pertama, dan 2N ditambah 1 sebagai bilangan ganjil yang kedua. Hasil kali dua bilangan ganjil berarti bilangan ganjil yang pertama dikalikan bilangan ganjil yang kedua, berarti dalam kurung 2M ditambah 1 dikali dalam kurung 2N ditambah 1. 2M dikalikan 2N adalah 4MN. 2M dikalikan 1 adalah 2M. 1 dikalikan 2N adalah 2N. 1 dikalikan 1 adalah 1. Maka 2 dikalikan 2MN hasilnya adalah 4MN. 2 dikalikan M hasilnya adalah 2M. 2 dikalikan N hasilnya adalah 2N ditambah 1. Karena 2MN ditambah M ditambah N adalah bilangan bulat, perhatikan 2MN ditambah M ditambah N itulah bilangan bulat, maka 2 dikali 2MN ditambah M ditambah N, kemudian ditambah 1 adalah bilangan ganjil. Karena di sini ada penambahnya 1. Ini adalah bilangan ganjil. Oleh karena itu, hasil kali dua bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Berarti dua bilangan ganjil yang pertama dikali bilangan ganjil yang kedua, hasilnya adalah sebuah bilangan
ganjil. Soal yang kelima, saya merencanakan untuk menanam rumput di bagian luar dari sebidang tanah untuk tanaman bunga berbentuk kipas dengan lebar H meter dan jari-jari R meter. Dan sudut pusat 120 derajat seperti tampak pada gambar di samping. Sedangkan di bagian dalamnya terdapat hamparan bunga. Apabila panjang busur yang melalui tengah-tengah halaman rumput adalah L meter, jawab pertanyaan berikut ini. Nyatakan L dalam R dan H. Berarti kita perhatikan jadi dari panjang dari titik pusat ke ini adalah namanya tanaman bunga. Jaraknya adalah R meter. Kemudian yang rumput ini adalah H meter sehingga dari titik awal ini ke garis tengah ini adalah setengah H. Jadi H dibagi 2 setengah H. L adalah panjang busur. L adalah panjang busur. Rumus dari panjang busur adalah sudut pusat dibagi 360 derajat dikalikan keliling lingkaran. Sudut pusatnya berapa? Sudut pusatnya adalah 120 derajat. Berarti 120 derajat dibagi 360 derajat. Rumus keliling lingkaran adalah 2V dikalikan R. R adalah jari-jarinya. 120 derajat dibagi 360 derajat berarti 1/3 dikalikan 2V. Kemudian dikalikan R. R-nya adalah perhatikan. R-nya berarti dari titik pusat ini ke garis tengah pada lapangan rumput. Berarti yang berwarna merah. Berarti panjang R ini adalah panjang R yang taman yang hamparan bunga ditambah setengah dari H. Berarti R ditambah setengah H. Atau 2V dikalikan R. 2Pi dikalikan R, kemudian 2Pi dikali setengah H, sama saja dengan VH dibagi 3. Pi-nya kita keluarkan, maka V dikalikan 2Pi R itu sama dengan V dikalikan 2R. V dikali H itu adalah sama dengan V dikalikan H dibagi 3. Maka V dikali dalam kurung 2R ditambah H dibagi 3. Ini adalah L untuk panjang busurnya. Kemudian buktikan bahwa luas tanah yang ditanami rumput adalah L, H dikalikan L meter persegi. Berarti yang ditanami rumput adalah yang berwarna coklat. Berarti luas tanah yang ditanami rumput adalah, perhatikan ini adalah luas juring. Berarti luas juring seluruhnya, berarti luas juring dengan jari-jari R ditambah H. Kemudian dikurangi luas juring hamparan bunga. Berarti hamparan bunga itu adalah yang berwarna putih yang paling dalam. Luas juring seluruhnya adalah 120 derajat per 360 derajat dikalikan V dikalikan R kuadrat. Kemudian dikurangi 120 derajat per 360 derajat dikalikan V dikalikan R dari hamparan bunga. R kuadrat dari hamparan bunga. 120 derajat per 360 derajat berarti 1/3 dikalikan V dikalikan R-nya, berarti R-nya dari R ditambah H. Berarti dalam kurung R ditambah H kemudian dikuadratkan dikurangi 1/3 dikalikan V. Di sini R-nya adalah R hamparan bunga. R hamparan bunga berarti R yang berwarna putih ini. Berarti R kuadrat. Maka V kemudian R ditambah H dikuadratkan adalah sama dengan R kuadrat ditambah 2HR ditambah H kuadrat. Kemudian dikurangi VR kuadrat kemudian dibagi 3. Maka sama saja dengan V dikalikan R kuadrat adalah VR kuadrat. V dikalikan 2HR adalah 2VHR. V dikalikan H kuadrat adalah VH kuadrat dikurangi VR kuadrat dibagi 3. VR kuadrat dikurangi VR kuadrat adalah 0, maka menjadi 2VH dikali R ditambah V dikali H kuadrat per 3. VH-nya kita keluarkan, maka VH dikalikan 2R. Jadi 2VHR itu sama dengan VH dikalikan 2R. VH kuadrat itu sama dengan VH dikalikan dengan H dibagi 3.
Perhatikan pada bagian yang pertama bahwa L adalah V dikali 2R ditambah H dibagi 3. Maka luas tanah yang ditanami rumput adalah VH dikalikan 2R ditambah H dibagi 3. Atau sama saja dengan H dikalikan V dikalikan 2R ditambah H dibagi 3. Perhatikan V dikali 2R ditambah H dibagi 3 adalah L. Maka H sama dengan L. Jadi luas yang tanah yang ditanami rumput adalah H dikalikan dengan L meter persegi. Demikianlah video pembahasan matematika kelas 9 halaman 31. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.